alasan yuridis konstitusional. Di sini dipertegas mulai dari konstitusi kita, yakni diawali dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam alinea keempat, itu sudah jelas, tidak bisa dirubah lagi. Karena ini sebagai alasan di alinea keempat itu sudah diperjelas bahwa bentuk negara kita adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan kita adalah republik. Bentuk kedaulatan adalah rakyat. Bentuk falsafah kita adalah Pancasila. Nah, ini salah satu kekuatan dari konstitusi NKRI. Kemudian di pasal 1 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Itu ditunjang oleh pasal 37 ayat 5 bahwa NKRI tidak dapat dilakukan perubahan dan harga mati. Ini yang mempertegas setelah amandemen. Dengan peristiwa Tim-Tim, maka dibuatlah ini sebagai dasar hukum memperkuat NKRI kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pasal 25A. Dikatakan bahwa NKRI berciri Nusantara seperti yang telah dijelaskan tadi. Nusantara beraneka ragam, terdiri dari pulau-pulau, laut, pulau, laut. Semua berhubungan dengan laut. Nah, kemudian pasal 18A, 18B. Di sini telah dijelaskan bahwa NKRI itu beraneka ragam, adat budaya, semua diakui, dihargai oleh pemerintah dan negara kita. Kemudian ada di pasal 28I ayat 3. Identitas budaya dihargai, dihormati. Jadi dengan tegas pasal ini melindungi identitas budaya yang ada di daerah, provinsi, kabupaten masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya di pasal 32, kebebasan mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah harus dipelihara sebagai local wisdom atau kearifan lokal yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 10 asas, yakni asas kepastian hukum. Selalu diawali dengan asas kepastian hukum karena negara kita adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu harus diatur dengan hukum. Apapun perbuatan dan tindakan manusia Indonesia harus didasarkan atas hukum. Dengan jelas diatur dalam pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asas tertib penyelenggaraan negara. Asas ini menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas yang sebelumnya, yakni asas kepastian hukum. Karena tertib penyelenggaraan negara tanpa ada peraturan yang digunakan tidak mungkin dapat diteruskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai kepastian hukumnya. Kemudian asas kepentingan umum. Asas ini yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Maksudnya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam berpolitik, kesejahteraan di dalam masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat. Kemudian asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas ini bermaksud untuk melindungi hak asasi manusia, yakni dengan adanya keterbukaan informasi sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kemudian asas yang kelima adalah asas proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Asas ini merupakan petunjuk dan pedoman terhadap penyelenggaraan negara yang dalam pengertiannya disebut juga penyelenggaraan pemerintahan, supaya jelas mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajibannya. Tentu saja berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian asas yang keenam, asas profesionalitas. Profesionalitas ini adalah asas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini bermaksud untuk mempertegas bahwa penyelenggara pemerintahan hendaknya dilakukan sesuai dengan keahlian atau kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Kemudian asas yang ketujuh adalah asas akuntabilitas. Asas ini merupakan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian asas yang kedelapan adalah asas efisiensi. Asas ini adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Asas ini bermaksud untuk menggunakan sumber daya baik manusia maupun sumber daya yang lain yang sifatnya pemborosan supaya tercipta penghematan sumber daya dan tidak mengeluarkan pendanaan yang banyak. Nah, kemudian asas yang ke-9 yakni asas efektivitas. Asas ini adalah berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Asas ini bermaksud untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berguna pada sasaran yang berskala prioritas. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dengan menggunakan dana yang sudah ditentukan dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga asas ini bermaksud untuk supaya efektif, hemat, tidak berlebihan penggunaan dana yang dimaksud. Yang pertama adalah asas desentralisasi, yang kedua adalah asas dekonsentrasi, yang ketiga adalah asas tugas pembantuan
atau disebut juga dengan istilah Medebewin. Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah ini adalah merupakan salah satu pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah, yang artinya tidak semena-mena menggunakan hak dan kewenangannya di daerah, tetapi ada benar-benar pedoman yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Jadi, apa yang dimaksud dengan asas yang pertama tadi, yaitu asas desentralisasi, adalah tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan dan memberikan hak itu kepada daerah dalam rangka menggunakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yakni urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu tadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu yang terbaru sekarang ini. Jadi benar-benar diberikan hak kewenangan, kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan